Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana wa allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Nusalli wa nusallimu ala al-habibil mustafa nabiyyina wa sayyidina Muhammadin al-wafa alladhi bittiba'i sunnatihi syarifati asbahna lil muttaqina imama fa salawatullahi alaihi wa salamuhu tam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumil mi'ad wa huwa amama wa ba'd. Beli pepaya di tempatnya Atun. Atun sedang naik kuda ke rumah Pak Patria. Saya tidak punya banyak pantun karena pantunnya sudah diambil Pak Kapolda dan Ketua Panitia. Yang kita hormati, kita muliakan, izin mendahulukan tuan rumah, seluruh keluarga besar Polda Aceh yang kita cintai, Pak Kapolda Irjen Pol Dr. Andes Marzuki Ali Basyah MM beserta Ibu, seluruh keluarga besar Polda Aceh, PJU, Perwira Bintara Tamtama. Saya tidak akan bergeser dari tempat saya berdiri untuk merasakan suasana yang sama dengan hadirin juga yang hadir malam hari ini. Yang kita hormati, kita banggakan, hadir membersamai dari tokoh juga kebanggaan Aceh yang berkiprah di DPR RI, Bapak Dr. Muhammad Nasir Jamil beserta Ibu, Bapak Haji Tengku Ibrahim dari Komisi 3, unsur Forkompinda Pak Kajati beserta Ibu, yang saya cintai, keluargaku, saudara-saudariku, seluruh masyarakat dan warga Aceh. Semoga malam hari ini menjadi malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan keberkahan itu mengantarkan kepada kemajuan Aceh yang kita nantikan. Pertama, kita ucapkan terima kasih pada Polda Aceh. Hari ini kita diberikan inspirasi cara bernegara, berbangsa, bermasyarakat yang benar. Ada ulamanya, ada umaranya, ada masyarakatnya. Umara senang mendengar tausiah, nasihat baik dari ulama. Masyarakat bisa menatap langsung dan berinteraksi dengan umaranya. Jika tiga ini berkumpul, ulamanya, umaranya, masyarakatnya, dan saling mendoakan, mencintai di antaranya, maka berkumpullah kemudian semua bagian ini dalam hadis Nabi yang didokumentasikan oleh Imam Muslim. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, khiyaru a'immatikum man tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Anda akan mendapati pemimpin yang baik, umara yang baik, ketika masyarakatnya mencintainya dan umara pun mencintai masyarakatnya. Bayangkara Fest malam hari ini bukan hanya sekedar festival yang ditampilkan untuk memberikan pencerahan dan kedamaian serta kebahagiaan bagi masyarakat Aceh, tapi ini tanda cinta
yang menghimpun kita untuk bersatu dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku, Bapak Ibu sekalian, saya tadi sempat ingin menitikkan air mata saat himne Aceh dikumandangkan, setelah Indonesia Raya didengungkan. Semua kalimat-kalimat dalam himne tadi memberikan kepada kita memori-memori tentang keistimewaan Aceh, keagungan Aceh, kekuatan Aceh, baik dalam himpunan masyarakat juga dalam level berbangsa yang tercatat dalam sejarah. Saya datang di Indonesia berasal dari Banten. Kesultanan Banten tidak akan bisa terwujud kalau tidak ada peran seorang panglima dari Pasai, dari Aceh Utara. Menantu Sunan Gunung Jati menikah dengan putrinya yang kedua, diberikan tugas untuk membebaskan Jayakarta, datang ke Sunda Kelapa, bergabung dengan pasukan Demak dan Cirebon. Selesai Portugis, dikalahkan 22 Juni tahun 1527. Sampai sekarang ulang tahun Jakarta 22 Juni. Kalaulah bukan peran seorang panglima dari Pasai di Aceh Utara itu, Jakarta tidak akan mendapatkan ulang tahunnya pada tanggal 22 Juni. Pak Nasir Jamil menyampaikan baru mendarat menggunakan Garuda jam 12 tadi. Garuda cikal bakalnya pesawat Dakota. Indonesia tidak akan punya 3 pesawat Dakota kalau tidak ada masyarakat Aceh yang mengumpulkan emas dan uangnya untuk menyumbang hadirnya pesawat itu. Banyak orang berlibur di foto di Monas, epicentrum ibu kota di Jakarta. Tiangnya menjulang tinggi, emasnya berhias indah. Tidak mungkin ada muncul emas di atasnya kalau tidak ada orang-orang Aceh yang mengeluarkan hartanya untuk meletakkan di puncak Jakarta itu. Tapi saudaraku, saudariku, itu bukan hanya kebanggaan untuk dikenang, bukan hanya cerita untuk diayunkan tepuk tangan. Malam ini kita harus kembalikan siapa orang-orang Aceh yang melahirkan orang hebat itu. Bagaimana mereka dididik, seperti apa mereka belajar, bagaimana mereka membangun bangsa yang kuat sehingga menjadi tipikal Aceh, bukan hanya petarung tapi juga memiliki daya tangkap yang luas dan menjadi kontributor utama untuk membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Karena itu malam ini kita akan ngaji 1 ayat saja, yang kalau benar kita amalkan ayat ini, insya Allah akan muncul Fatahillah baru di masa ini, akan muncul Cut Nyak-Din baru di masa ini, akan muncul pejuang-pejuang baru di masa ini yang mengembalikan Aceh pada kejayaannya dan menjadikan pondasi untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Saya biasanya kalau turun hujan saya berdoa setidaknya supaya bisa berhenti atau dialihkan. Tapi malam ini saya ingin merasakan nikmatnya curahan aliran hujan itu, sehingga dengan kenikmatan itu kita ingin tunjukkan, ya Allah, kami ridha dengan nikmat yang Kau berikan malam ini, dan dengan keridhaan itu berikan kebaikan untuk seluruh masyarakat Aceh untuk kembali mendapatkan kedamaian, kebahagiaan, dan kemakmuran dalam kehidupan berbangsanya. Ya, kita mulai pelan-pelan. 1, Quran surah ke-49 ayat 13. Satu negara hanya akan maju, akan kuat, akan kokoh
bila bangsa-bangsa yang menyusun negara itu juga kuat. Bangsa itu akan kokoh, akan maju, akan kuat bila marga dan suku-suku yang menyusun kebangsaan itu diperkuat. Suku, marga, daerah akan kokoh, akan bagus jika semua individu yang membentuk suku itu juga tangguh dan kuat. Maka turunlah kemudian Quran surah ke-49 di ayat ke-13 yang memberikan pesan kepada semua elemen bangsa, masyarakat, bahkan negara, bagaimana menjadi bangsa yang tangguh, kuat, dan maju. Siap insya Allah? Siap insya Allah? Takbir. Takbir. Terima kasih. Yuk kita mulai. Gak apa-apa, gak usah pakai payung, Mbak. Ya ayyuhan nasu, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Sebelumnya kita berikan tepuk tangan dulu untuk Pak Kapolda dan Wakapolda. Ini contoh pemimpin yang baik, tokoh yang baik, yang insya Allah saya kenal baik. Pak Kapolda ini selama saya kenal, insya Allah beliau putra Aceh yang sangat mencintai Aceh, ingin kemajuan dan kebaikan untuk masyarakat Aceh, dan juga dengan kebaikan itu bisa membangun Indonesia yang kita cintai. Kita berikan tepuk tangan untuk beliau. Ada 3 syarat yang menjadikan suatu masyarakat, satu bangsa bisa unggul dan maju. Dan 3 inilah yang diajarkan pada orang tua kita dulu, sehingga nama mereka ditulis dengan tinta emas dan diceritakan dalam sejarah saat ini. Ya ayyuhan nasu, hai semua manusia tanpa kecuali. Saya sedikit bahas ilmu alatnya. Ya harfun nida linida'il qaribi wal mutawassit wal ba'id. Paham? Tidak. Huruf untuk memanggil disebutkan 361 kali dalam Al-Quran, dikhususkan memanggil yang dekat, menengah, dan jauh. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya berfungsi sebagai munada, menguatkan hukum. Haknya berfungsi sebagai pengingat atas pentingnya informasi yang disampaikan. Seakan Allah ingin berkata demikian, hei semua manusia, dimanapun kalian berada, baik dekat, menengah, ataupun jauh, tarik ke warga Aceh, tarik ke masyarakat Aceh, tarik ke bangsa Aceh. Hei warga Aceh, hei masyarakat Aceh, hei bangsa Aceh, dimanapun kalian berada sekarang. Ada yang sedang dekat di Aceh, ada yang sedang menengah tugasnya dekat Aceh, ataupun yang sedang jauh merantau dari Aceh. Jika engkau ingin bangun bangsamu, jika engkau ingin kuat dalam kehidupanmu, maka kata Allah, perhatikan 3 syaratnya. Berapa syaratnya? 1. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Yakinkan pada dirimu, identifikasi dirimu. Sebelum kita berbicara tentang kemajuan, kebangsaan, persatuan, kata Allah, unsur terkecil di masyarakat itu
harus sadar dulu identitas dan perannya. Identitasnya kata Allah, tidak ada masyarakat yang hidup dimanapun, bertempat tinggal dimanapun, tarik ke Aceh, tidak ada bahkan orang Aceh yang tinggal di 18 kabupaten, di 5 kota, 23 daerah, kecuali unsur terkecilnya hanya ada 2. Min dzakarin, kalau bukan laki-laki, wa untha, itu perempuan. Jadi kalau kita ingin berbicara bangsa yang kuat, bangsa yang kokoh, kata Allah, identifikasi dulu identitasmu. Pastikan kalau engkau laki-laki, jadi laki-laki. Kalau engkau perempuan, jadi perempuan. Jadi jangan sampai kita bicara bangsa yang maju, Aceh yang kuat, tapi di dalamnya ditemukan unsur yang ketiga. Bukan laki-laki, bukan perempuan. Halo? Ini tanda yang pertama. Kenapa bangsa di era Nabi Lut, masyarakatnya yang maju, yang kuat, yang bagus, ternyata dihancurkannya bukan karena kehilangan teknologi, bukan karena tidak punya kecerdasan, bukan karena tidak punya kemampuan, tapi unsur pertamanya dinormalisasi pada bagian yang dilarang. Bukan laki-laki, bukan perempuan. Maka hancurlah tatanan sosialnya, rusak kehidupan rumah tangganya, tidak terlahir keturunan yang baik, muncul penyakit sosial, goyah pondasinya. Maka yang pertama, pastikan kalau nia saja. Karena dulu di Jakarta, polisi kita dalam rangka Kamtibmas pernah razia. Begitu seorang ditangkap, tampilannya seperti perempuan, ditanya, nama, nia apa? Nama, nia apa? Nama lengkap, Kurniadi. Nanti zaman berganti, puncaknya kiamat datang, itu semua masalah-masalah di era nabi-nabi sebelumnya itu akan muncul menghiasi kehidupan menjelang akhir zaman. Zaman Nabi Lut akan muncul lagi. Fenomena zaman Nabi Nuh muncul lagi. Masalah zaman Nabi Musa alaihissalam muncul lagi. Dan biasanya itu kadarnya meningkat, Pak. Teman-teman yang di DPR dan di eksekutif, tolong lakukan kajian ini. Ini penting. Bentuknya bisa berbeda, tapi kadarnya meningkat dibandingkan dengan yang masa lalu. Contoh, ini yang di sini. Kenal Firaun? Saya udah 8 tahun nggak kesini. Begitu saya datang sudah ada yang kenal Firaun. Ini luar biasa di sini nih. Sekali lagi bilang kenal, saya turun tuh. Lihat Firaun. Quran surah 2 ayat 49. Ini hobinya nih. Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Firaun punya hobi karena takut kekuasaannya dijatuhkan karena perilakunya sendiri. Maka ada bisikan-bisikan dari sekitarnya, akan ada bayi terlahir laki-laki yang nanti dia tumbuh akan menghancurkan kerajaanmu. Maka dia keluarkan dekret, dampingi oleh intelijen, juga eksekutor, 2 orang. Setiap ibu-ibu yang sedang mengandung, dampingi oleh 2 orang ini. Kalau lahir perempuan, bebas. Tapi lahir laki-laki, ambil bayi yang baru dilahirkan, lempar ke bawah, eksekusi sampai wafat. Jadi bayangkan Bu, baru lahiran, bayi masih merah, dibanting ke bawah, dieksekusi, selesai. Firaun. Muncul masalah kemudian hari, perhatikan, boleh catat, boleh bikin status nih.
Fir'aunnya Fir'aun. Nah, catat tuh. Fir'aunnya Fir'aun. Sejahat-jahatnya Fir'aun, dia ingin eksekusi, dia tunggu lahiran dulu. Lahir perempuan, bebas. Lahir laki-laki, eksekusi. Akan tiba satu masa, dia tidak peduli laki-laki dan perempuan, dia tidak peduli terlahir atau belum, masih dalam kandungan, dia sudah eksekusi. Itu melebihi kekejaman Fir'aun. Terjadi, dia nggak peduli lahir laki-laki, lahir perempuan, yang penting aborsi sejak dalam kandungan, melebihi keburukannya Fir'aun. Dulu zaman Nabi Lut, yang punya penyimpangan identitas itu cuma satu, laki-laki. Kita tidak temukan ada informasi dan narasi ada penyimpangan seksual di kalangan perempuan. Nanti tiba satu masa, bukan hanya laki-laki, yang perempuannya juga ikut, yang laki-lakinya melakukan, dan yang paling dahsyat, laki-laki merubah tampilan seperti perempuan, perempuan merubah tampilan seperti laki-laki. Terjadi sekarang? Terjadi sekarang? Dengan suara yang lantang itu, kalau Aceh ingin maju, Aceh ingin kuat, Aceh ingin baik, sejak sekarang pastikan jangan sampai bergeser dari identitas fitrah. Makanya Pak Kapolda dipisahkan, ini laki-laki, ini perempuan. Jangan sampai di antara yang tepuk tangan dia bergumam, aku sebetulnya perempuan yang terjebak dalam jasad laki-laki. Jangan dinormalisasi. Satu, kalau sudah tahu identitasnya, ketahui perannya, ketahui tugasnya. Saya sebagai siapa perannya? Sebagai apa yang saya jalani? Tahu fitrahnya laki-laki, tahu fitrahnya perempuan. Setelah paham identitasnya, belajar. Contoh, ini laki-laki, ini perempuan. Kalau Anda keluarkan nama laki-laki dalam Al-Quran, itu namanya cuma satu. Ada berapa? Perempuan itu dua. Laki-laki kalau sendirian disebut rojul. Kalau banyak seperti ini, katanya berubah penyebutannya, tapi semua hurufnya sama. Rijal. Rijal. Rojul tunggalnya. Rijal jamaknya. Punya sifat rujuliyah, yang tegap, tangguh, berwibawa. Kaki disebut rajulun, rijilun. Kaki disebut rijilun karena dia kokoh, tegap, dan menopang tubuh secara berwibawa. Jadi kalau ada laki-laki yang melambai, dia akan kehilangan wibawanya. Nah, perempuan itu disebutkan dengan dua nama dalam Al-Quran. Ada berapa? Kalau sendirian, dia mar'ah. Apa namanya? Kalau banyakkan, dia berubah menjadi nisa. Hurufnya hilang semua. M-nya nggak ada, mim, ra-nya tidak ada, hamzah tidak ada, ta tidak ada. Ketika banyakkan, nisa. Pelajari kenapa ibu disebut mar'ah. Kenapa saudariku disebut mar'ah? Ternyata mar'ah punya tiga arti. Dan inilah yang melekat pada fitrah identitas perempuan. Satu, dari kata muru'ah, yang senang tampil dengan keindahan. Makanya wajar kalau mau ke pengajian dandan. Kadang ibu-ibu pakai seragam. Tanya pada suaminya, papa yang bagus mana ya? Yang hijau atau yang merah? Kata suami, kayaknya hijau deh mah. Ah, kayaknya merah deh. Nanya tapi sudah punya jawaban. Begitu dipakai, putih. Nah, itu normal.
Kita jalan sedikit Pak Kapolda, Pak Waka, ini sedikit terlipat, bagi kita biasa. Jalan bertemu dengan pimpinan rumah tangga dalam tanda petik, berhenti sebentar, rapikan dulu. Senang dengan keindahan. 2, muru'ah, senang tampil terhormat. 3, catat ini, dia senafas dengan mir'ah. Ada mar'ah, ada mir'ah. Dia punya sifat rasa yang sangat dalam seperti cermin. Saudariku tahu cermin? Tahu cermin? Kalau saya lempar sampai pecah, bisa tidak disusun kembali? Bisa. Bisa. Oh. Cuma sulit memantulkan bayangan yang sempurna. Sifat perempuan sama, kalau terlukai dia cepat memaafkan, tapi sulit melupakan apa yang dialami. Ayo tepuk tangan tuh. Nanti kalau ibu punya masalah dengan bapak misalnya di rumah, masalah hari ini bu, itu bisa mengungkit kejadian 20 tahun ke belakang. Itu normal namanya. Makanya saya sarankan pada para bapak, jangan mendebat istri yang sedang marah. Tunggu sampai dia tenang. Kalau sedang tenang, jangan didebat, nanti dia marah. Betul? Tapi kalau banyakkan begini, berubah namanya dari mar'ah menjadi nisa. Apa itu nisa? Halo? Nisa itu bukan perempuan. Bukan, jangan maksa. Nisa itu perempuan-perempuan. Banyak. Berasal dari kata nasa. Di antara artinya yang mudah mencurahkan apa yang dirasakan. Jadi perempuan itu sependiam apapun kalau sendirian, kalau ketemu dengan kawannya dia bisa cerita. Dan kadang yang diceritakan yang tidak seharusnya diungkapkan. Judulnya pengajian. Apa kabar ibu? Baik. Sehat, sehat. Keluarga bagaimana? Bagus. Anak-anak sehat. Suami gimana? Di situ masalahnya. Sekarang nggak ada momennya, dia ketik sendiri. Tulis di media sosial. Nggak nyangka ya. Nyangka tuh. Orang yang bilang nggak nyangka, dia sedang nyangka. Maka pelajari perannya. Apa peran dalam keluarga? Anda sebagai anak, sebagai suami, sebagai ayah, sebagai kakek, sebagai istri, sebagai ibu, sebagai nenek. Setelah paham identitasnya, pelajari apa perannya. Supaya dengan pelajaran dari peran itu, kita bisa menunaikan peran kehidupan kita dengan sempurna. Contoh, saya masih di sini nih. Istri Nabi ada berapa? Gak usah takut, saya gak usah bahas itu. Istri Nabi ada berapa? Baik, yang berkehidupan berumah tangga dengan Nabi kurang lebih 9 orang. Saya tanya ibu, bu, kenapa Nabi diizinkan menikah lebih dari 4 istri? Ternyata hikmahnya semua istri Nabi itu mewakili semua karakter perempuan di muka bumi. Dari yang senang aktif belajar, Sayyidah Aisyah, senang bikin kue, Sayyidah Saudah binti Zam'ah, sampai dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Baik, sudah ada individunya, sudah tahu peran pribadinya. Lihat peran di masyarakat. Tahu Abu Bakar, tahu Umar, tahu Utsman, tahu Ali, tahu Bilal. Apa tugas Bilal yang paling utama? Adzan. Pernah nggak dengar Abu Bakar nyerobot peran Bilal untuk adzan? Tidak. Pernah nggak dengar Bilal ngambil barangnya Utsman untuk dagang? Pernah? Tidak.
Pernah nggak dengar Sayyidah Aisyah ingin mengambil peran dari Sayyidah Zainab? Pernah? Nah, yuk saya pimpin doa dulu ya, pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu malahu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Sadaqallahul azim. Baik, saya percepat. Setelah paham Bapak Ibu pribadi dan perannya. Nomor 2, syu'ubah wa qabail, bersatu dalam masyarakat, bersinergi. Jangan sendiri-sendiri. Persaudarakan. Nabi persaudarakan Muhajirin dengan Ansar. Lihat polanya, lihat polanya. Siapa yang punya kelebihan dipersaudarakan dengan yang kekurangan. Yang punya makanan dipersaudarakan dengan yang kekurangan. Yang punya kelebihan pekerjaan dipersaudarakan dengan yang tidak punya pekerjaan. Sekarang praktekan. Betapa banyak anak putra-putri Aceh yang sudah maju. Ada Pak Nasir Jamil, ada Tengku Ibrahim, ada saudara-saudara yang di Jakarta pulang ke Aceh, persaudarakan dengan yang memiliki kekurangan, tampung dia, berikan pekerjaan, berikan wawasan, berikan peluang. Jika semua 23 daerah di Aceh memiliki pola seperti ini, kita akan memulai kebaikan-kebaikan dari setiap daerahnya masing-masing. 3, sebagai penutup, lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Sebagai yang penutup terakhir, pahami kita akan pulang, kita akan meninggal, kita akan kembali kepada Allah. Maka saya ajak semuanya yang bertugas sebagai apapun, yang di eksekutif, yang di legislatif, yang di masyarakat, ingat sebesar apapun kedudukan, setinggi apapun pengetahuan, kita semua pada akhirnya akan berpulang pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bersaudara karena materi, kalau membangun karena ingin kaya, kalau ingin punya jabatan hanya memanfaatkan suara masyarakat, Anda jangan pernah berharap kemajuan untuk Aceh tercinta. Maka lakukan amanah yang Allah titipkan itu sebagai pengabdian karena takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan datang ke masyarakat saat butuh suaranya saja. Tapi ketika masyarakat membutuhkan perhatian kita, kita tidak memiliki kesempatan untuk bisa memberikan itu. Oleh karena itu, mari kita berubah. Masyarakatnya dukung. Semua bersaudara. Semua program-program kita support dengan baik. Kalau hanya menunggu perhatian dari luar, kita tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah yang di Tamiang, masalah yang di tempat A, masalah tempat B. Kita mulai dari diri kita pribadi. Semuanya harus berubah. Aceh itu bangsa besar, sumber daya alamnya besar, emasnya banyak, gasnya tinggi. Kalau sumber daya alamnya tidak pernah dipelajari oleh penduduk lokalnya, maka sampai kapanpun Anda tidak akan pernah bisa menikmatinya dengan baik. Maka dari itu belajar yang rajin, belajar yang benar. Kalau perlu pilih dari setiap daerah, putra-putri daerah yang mau belajar di luar, setelah sukses kembali ke daerahnya, membangun daerahnya, menyiapkan adik-adiknya supaya bisa membangun dari bawah. Untuk Aceh kita tercinta, untuk Indonesia kita tercinta. Sepakat? Karena itu malam ini sebagai penutup, insya Allah saya akan ikut serta, tidak ingin hanya bicara,
Kata orang sekarang, tidak hanya ingin omon-omon saja, tapi juga dibuktikan dengan pendampingan untuk kita semua. Saya tanya dulu, siap kita kompak? Siap kita bersatu? Siap saling mendukung? Maka dari Polda ini kita deklarasikan, insya Allah masyarakatnya bersama pemerintahan Provinsi Aceh dengan seluruh forkompindanya malam ini dalam suasana keberkahan yang luar biasa ini, kita sampaikan pada seluruh wilayah Indonesia, Aceh akan bangkit menuju kebahagiaan, kemakmuran, dan menopang Indonesia yang kita cintai. Malam ini insya Allah saya meminta kepada Pak Kapolda, Pak Wakapolda, kami akan ikut berkontribusi menyiapkan dana 1 miliar rupiah khusus diberikan kepada putra-putri Aceh yang mau meningkatkan pendidikannya, khususnya di wilayah-wilayah yang setengah diuji kemarin ini. Saya harap Pak, silahkan dipilih anak-anak Aceh yang terbaik, cari sekolah yang terbaik, mereka jadi orang terbaik dan pulang membangun daerahnya. Sepakat? 2. Nanti dalam rangka Bayangkara Fest ini, saya akan minta pada Kapolda yang bisa bahasa Arab, yang ingin memperdalam ilmu pengetahuan, yang ingin beasiswa, kita akan berikan kuota khusus untuk Aceh. Gratis insya Allah sampai S3. Tiga, untuk anggota Polda yang kemarin menjadi garda pertama yang masuk ke wilayah-wilayah yang sedang diuji, mengorbankan dirinya, keluarganya. Saya sudah mendapat datanya 8 orang. Mana orangnya? Ada orangnya? Datanya ada di handphone kami. Singkatnya, 8 orang ini kami hadiahkan ibadah umrah dan berangkat insya Allah bulan depan. Dan yang terakhir sebagai penutup, silahkan Kapolda nanti pilih, Wakapolda pilih, yang hadir malam ini, yang hujan-hujanan, di store namanya, diundi 5 orang. Insya Allah 5 orang ini akan ikut umrah membersamai yang 8 tadi. Yuk kita berdoa. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik ya Allah ahla Aceh wa barik ardu Aceh warzuqna ni'matal khair litihadi biladina Indonesia al-mahbubah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.